Hai Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading ya untuk pesan semesta buat kamu. Tapi ingat ini general, jadi tidak resonate buat kamu semua. Ambil mana saja yang resonate buat kamu ya. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu atau pesannya bukan untuk kamu gitu. Bijaksanalah dalam menyikapi, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Dan kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja ya. Kurang ini, kurang itu, pokoknya abaikan aja kalau nggak cocok ya. Mungkin channel ini memang nggak sesuai buat kamu gitu. Jadi simple ya. Readingan ini bersifat timeless ya. Jadi bisa kapanpun kalian ketarik untuk nonton, kalian tonton gitu, ataupun baru nemuin readingan ini. Sekarang kita akan baca langsung aja. Kita akan tarik 3 kartu ya. Kita baca pesan singkatnya aja, nggak lama-lama. Kita lihat apa pesan buat kamu zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer energi Agustus. Oke, kartunya keluar sendiri. Kita ada the Sun. Wow. Kemudian wow, Star, Cancer, Five of Pentacles. Di sini ada the Sun ya. Oke. Sepertinya untuk beberapa di antara kamu akan dapat momongan ya, berita baik buat kamu. Terutama ini kamu yang selama ini kayak menginginkan kelahiran seorang baby gitu ya. Jadi selamat ya buat kamu. Dan aku juga lihat di sini untuk beberapa kayak ada satu situasi gitu ya. Mungkin untuk sebelumnya tuh kamu ngerasa tidak bahagia gitu ya, kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa gelisah, gundah, pokoknya ada situasi kamu yang membuat kamu merasakan kesedihan gitu ya. Dan di sini aku ngeliat untuk beberapa sepertinya kayak akan datang kebahagiaan buat kamu ya. Jadi kamu akan bisa melewati masa-masa kesedihan kamu. Jadi ibaratnya kayak habis sedih kamu bahagia gitu loh, istilahnya seperti itu. Tapi untuk beberapa mungkin masih dalam situasi itu, dan nggak masalah ya, kamu harus berjuang. Apapun kondisi kamu harus berjuang dan banyak bersyukur, banyak bersuka cita, banyak bergembira gitu loh ya. Jadi hal sedikit apapun yang sedang kamu alami, meskipun kamu dalam kondisi tidak baik-baik aja ya, sedih gitu, tetap aja bersyukur gitu ya, karena apapun yang datang ke dalam hidup kita itu semuanya pasti ada hikmahnya gitu loh ya. Jadi jangan hanya bahagia saja kita syukuri, tapi juga saat kita merasa sedih gitu ya. Karena apa, mungkin sesuatu hal yang membuat kita sedih itu ada pelajaran di balik itu semua gitu ya. Ibarat orang kata tuh kayak ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Nah itu juga suatu anugerah gitu loh ya, seperti itu. Dan itu juga akan menjadikan diri kita tuh jauh lebih baik gitu loh ya. Tanpa adanya masalah, kita tidak akan bisa jadi orang yang lebih baik, lebih bijaksana gitu, atau lebih dewasa, seperti itu ya. Karena di sini juga lambangnya adalah matahari, sun gitu ya. Jadi kayak apapun yang sedang kamu lalui, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kamu yang membuat kamu merasa sedih ataupun kondisi terpuruk, nah itu kan kayak jalan gitu ya untuk kamu menuju pencerahan gitu istilahnya ya. Jadi banyak bersyukur, bersuka cita dan gembira, istilahnya seperti itu ya. Dan di sini kita punya the star. The star di sini tentang impian. Ada beberapa di antara kamu yang impiannya akan segera terwujud ya, atau tercapai gitu. Aku nggak tahu apa, kalau misalkan kamu bermimpi tentang karir yang sukses,
keuangan yang membaik, ya mungkin di situ gitu loh ya. Dan untuk beberapa di sini ada pemulihan ya, kalau misalkan sebelumnya kesehatan kamu memburuk gitu ya, ataupun kamu dalam fase healing proses gitu ya. Nah di sini kamu akan ada pemulihan gitu ya, penyembuhan. Kamu akan mendapatkan ketenangan lagi, dan saatnya kamu istirahat gitu ya. Istirahat itu ya kayaknya mensyukuri gitu ya, kayak kamu udah nggak capek lagi, udah nggak lelah lagi gitu menghadapi situasi-situasi yang membuat kamu merasa terbebani selama ini gitu ya. Jadi ini waktunya untuk istirahat. Kamu bisa jalan-jalan gitu ya, atau traveling gitu, menikmati ibaratnya kayak menikmati kesuksesan kamu gitu loh ya. Karena kesuksesan di sini nggak harus di dalam hal keuangan atau karir aja ya, tapi ya seperti itu, dalam proses penyembuhan. Misalkan kamu yang sedang sakit tapi kamu berjuang untuk sembuh melawan penyakit kamu, nah itu kan kalau misalkan kamu mencapai kesembuhan kamu bisa sembuh, berarti kan itu juga suatu kesuksesan gitu loh ya, karena kamu mencapai tujuan kamu gitu. Nah disinilah kamu fase-fase yang harus lebih banyak kamu nikmati atau syukuri gitu ya, gitu. Kalau misalkan ini di dalam kesuksesan di dalam karir, ya kamu bisa meluangkan waktu kamu ya untuk sedikit istirahat gitu juga ya, traveling, jalan-jalan, menikmati gitu ya. Karena selepas berjuang ya, karena aku ngelihat untuk mencapai star sini ini nggak mudah gitu loh. Ibaratnya kayak menggapai bintang di langit itu kan nggak mudah gitu loh, perjuangan. Dan bahkan kalau misalkan diibaratkan bintang, ya nggak bisa kita menggapai bintang gitu kan. Nah tapi kalau diibaratkan sesuatu yang ingin kita capai gitu, tapi kayak jauh gitu ya, perjalanannya cukup jauh gitu dan terlalu tinggi gitu istilahnya. Nah ini kan nggak mudah gitu loh. Ibaratnya kayak kamu, contohnya kayak membangun bisnis usaha sendiri itu kan dari nol gitu. Untuk mencapai puncak kesuksesan itu kan juga butuh proses, dan itu kan nggak setahun 2 tahun gitu, bahkan mungkin bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun gitu kan baru mencapai kesuksesan gitu loh, istilahnya seperti itu. Nah ini kan nggak mudah gitu loh. Nah di saat udah mencapai, nah berarti kan waktunya kamu untuk kayak istirahat gitu loh ya, lebih meluangkan waktu gitu ya untuk menikmati hasil dari perjuangan kamu gitu istilahnya ya. Karena udah capek nih selama ini ya untuk mencapai ke sana gitu loh ya, bekerja keras terus gitu ibaratnya ya, kayak tiap hari tuh harus giat, gigih, tekun gitu ya, bahkan sampai nggak ada waktu untuk diri sendiri gitu loh, ataupun keluarga, ataupun kita istirahat gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya apa yang aku sampaikan gitu. Dan di sini ada Seven of Pentacles. Oke, Seven of Pentacles di sini ada yang di sini sepertinya kayak diminta untuk ambil waktu untuk istirahat ya, ambil jeda sejenak gitu sebelum kamu melanjutkan kalau di bidang pekerjaan ya, sebelum kamu melanjutkan pekerjaan kamu gitu. Karena di sini Seven of Pentacles ini adalah saat-saat waktunya untuk mengevaluasi gitu ya, sebelum kamu melanjutkan apa yang sedang kamu kerjakan gitu. Kalau misalkan ini di dalam satu hubungan, ya kamu harus bisa melihat gitu ya. Karena di waktu Seven of Pentacles ini kayak seperti waktu jeda gitu ya. Mungkin kamu sedang ada masalah di hubungan kamu, ataupun kamu sedang merencanakan sesuatu untuk hubungan yang lebih serius gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar melihat, menilai, mengadakan evaluasi gitu istilahnya ya. Apakah kalau misalkan untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius kan, itu kamu juga harus bisa melihat ya, apakah betul-betul hubungan pasangan kamu gitu ya, ibaratnya pasangan kamu benar-benar
orang yang tepat buat kamu atau enggak gitu. Karena hubungan untuk serius kan jangka panjang ya. Misalkan kayak kamu ingin menikah, kamu nggak ingin main-main, istilahnya seperti itu. Kalau ini di dalam hubungan percintaan gitu ya, jadi kamu harus benar-benar bisa melihat gitu ya, mengadakan satu observasi, penilaian, evaluasi diri, evaluasi keadaan, apapun itu ya. Pokoknya di sini kamu diminta untuk mengambil waktu untuk ambil jeda sejenak, istirahat dan melihat, menilai gitu istilahnya. Ya, apapun masalah kamu saat ini gitu. Ya kalau di dalam keuangan ya kamu juga seperti itu ya gitu. Ya. Mudah-mudahan apa yang kusampaikan bisa kalian pahami ya. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu. Pokoknya ini saatnya kamu untuk mengevaluasi satu keadaan atau kondisi gitu ya. Ambil waktu untuk mundur dulu, istirahat gitu, jangan diteruskan dulu gitu. Jadi benar-benar harus melihat sebelum membuat keputusan selanjutnya gitu. Kita lihat lagi pesan semesta untuk Cancer dari Oracle Life-nya. Break the current tuh kan. Di sini juga kamu diminta untuk istirahat ya, sama ya. Ambil jeda, ambil waktu untuk sendiri. Gitu. Dan ada juga di sini yang sepertinya memang yang seperti ku bilang tadi ya, kalau kamu mengalami masa-masa yang tidak mengenakan atau memang sudah mencapai kesuksesan, itu kayak apa ya, ambil waktu untuk istirahat dan apa ya, kayak ya jalan-jalan gitu loh istilahnya ya, keluar, jangan di dalam gua aja gitu loh, jangan di rumah aja gitu loh ya. Sun ini juga meminta untuk keluar gitu ya, bersukacita, bergembira gitu ya, melakukan aktivitas di luar ya, bisa dengan jalan-jalan di alam gitu ya. Ini akan lebih membantumu untuk lebih menrefresh energimu gitu ya, daripada harus jalan-jalan di mall gitu. Karena apa ya, pokoknya ini kayak menghirup udara segar gitu ya, lebih ke alam gitu ya, intinya seperti itu. Kayak mungkin berjemur di bawah matahari itu juga bisa ya, di taman gitu ya. Kemudian ada juga yang di sini malam gitu ya, kamu bisa di halaman rumah kamu yang ada bunganya gitu ya, sambil melihat bintang gitu. Itu juga bisa loh ya, karena bisa merasakan kalau malam itu kan agak hening gitu ya. Nah ini kan juga waktu-waktu yang baik gitu untuk kita lebih terkoneksi dengan diri sendiri maupun alam semesta gitu. Karena ini kan untuk pemulihan diri gitu loh ya, penyembuhan diri gitu ya. Karena seperti yang ku bilang tadi, di Sun ini sepertinya ada yang merasa kayak kecewa, sedih gitu ya, dalam satu kondisi yang tidak mengenakan gitu. Itu kan butuh healing gitu loh ya, butuh energi positif, butuh berpikiran positif juga gitu ya, butuh apa ya, kayak udara segar gitu, ibaratnya kayak gitu, butuh udara segar gitu istilahnya ya. Karena di sini juga ada break the current gitu ya, kayak orang yang harus keluar dari gua gitu, jangan sembunyi, jangan diem aja gitu ya. Kan gua itu kan gelap ya, nggak ada cahaya gitu loh, seperti itu. Dan kamu tuh butuh cahaya gitu. Cahaya itu kan diibaratkan energi positif gitu ya.
Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu Cancer. Apabila ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kamu pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.